Novum dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Novum, narasi obrolan valid untuk mahasiswa. Dan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum korporasi dalam konteks sistem hukum perdata. Nah, yang jelas ketika kita membahas tentang korporasi, maka eh, ini kita akan mengundang sebuah pakar yang memang expert di bidang hukum keperdataan khususnya di hukum korporasi. Nah, siapa dia? Beliau adalah Bapak Sulistyo Adi Winarto. Assalamualaikum Bapak Adi. Waalaikumsalam Mas Lutfi. Oke, terima kasih Pak Adi sudah hadir di podcast kami. Eh, Pak Adi ini adalah, saya panggil Pak Adi nggih Pak ya, Boleh, biar boleh, boleh. biar bahasa akrab lah, Iya, kebiasaan oke. biasanya. Siap. Eh, Beliau ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan kebetulan juga baru menyelesaikan program doktor, nggih Pak. Ya, betul Jadi Mas sudah Lutfi. nambah gelarnya nih menjadi doktor, gitu. Doktor Sulistyo Adi, SHMH. Oke Bapak, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan korporasi Pak, Ya, yang mungkin nggak banyak orang itu memahami lah, khususnya mungkin kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan sebuah korporasi, konteksnya dari sisi hukum keperdataan. ya. Nah, dari sini mungkin saya ingin mengetahui Pak, sebenarnya hukum korporasi itu seperti apa sih Pak, secara definisinya atau seperti apa itu? Ya, jadi hukum korporasi ini yang jelas adalah hukum yang mengatur atau membingkai bagaimana badan usaha yang dijalankan untuk menjalankan kegiatan usaha tentu saja itu kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hmm. Jadi hukum korporasi ini mengatur mulai dari pendirian, kemudian bagaimana pengelolaan, di situ ada pertanggungjawaban, ya. Jadi pertanggungjawaban para sekutunya atau para pendirinya, ya, Karena pendiri, ya oke. para pendiri dari badan usaha itu siapa-siapa saja yang kemudian harus bertanggung jawab dan kemudian nanti kan masing-masing badan usaha itu kan berbeda Oh nggih, karakternya ya, nggih. ada perbedaan satu dengan yang lain. Jadi ada Hmm, beberapa jenis badan usaha yang badan usaha. satu dengan yang lain itu berbeda tipikalnya sehingga kemudian persoalan tanggung jawab ini juga berbeda-beda. Oh gitu, nggih, nggih. Kemudian sampai juga dengan bagaimana jika kemudian badan usaha itu harus berakhir ya ditutup misalnya. Oke. Jadi apakah karena kepailitan ataukah Mhm. karena sesuatu hal yang kemudian mengakibatkan badan usaha itu harus berakhir ditutup, maka itu kemudian hukum korporasi juga mengatur bagaimana badan usaha itu harus diakhiri. Begitu kira-kira Pak Lutfi. Oke. Jadi memang hukum korporasi itu mengatur tentang saat berdirinya sampai ditutupnya lah Pak ya. Iya betul. Saat pra, sampai Iya, pelaksanaan, sampai paskanya iya seandainya dia korporasi tersebut, perusahaan tersebut ditutup kan seperti itu. betul. Lalu hal penting dalam sebuah pendirian itu sebenarnya apa Pak? Dalam perusahaan yang perlu kita pahami Iya, biar masyarakat itu mengetahui ini iya, loh hal-hal penting yang kita harus siapkan seperti iya. itu. Nah, sebelum menjelaskan itu, Nggih. Mas Lutfi, jadi, ini satu hal yang penting untuk dipahami dulu ya, Oh nggih. bahwa berbisnis itu jadi langkah bisnis itu adalah langkah hukum sebenarnya. Jadi artinya para pebisnis, jadi siapapun yang akan menjalankan kegiatan usaha, mendirikan badan usaha kemudian, itu memang harus memahami betul aturan hukum yang mengaturnya. Ini yang saya katakan langkah bisnis itu langkah hukum. Jadi setiap kegiatan bisnis itu pasti ada aturan hukumnya. Nah, ini yang harus dipahami dulu ya. Oleh karena itu ketika seseorang atau beberapa orang bersepakat untuk mendirikan suatu badan usaha, apakah itu misalnya firma atau KCV bahkan kemudian PT misalnya, maka para pihak yang bersepakat itu yang pertama kali harus dipahami ya tentu setelah mereka kemudian membuat akta pendirian ya. Jadi akta Mhm. pendirian itu bersifat internal sebenarnya. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tadi itu dituangkan di dalam akta pendirian. Akta pendirian badan usaha tersebut misalnya
membuat firma misalnya, Pak Lutfi ini kan seorang lawyer gitu kan, Nggih, misalkan mendirikan firma hukum, ya, Lutfian Ubaidillah dan dan rekan, rekan, kayak gitu nggih. kan ya. Nah, maka, Pak Lutfian dengan beberapa teman-teman yang kemudian bersepakat untuk mendirikan kantor firma hukum itu tentu ya harus menuangkan semua hal ya terkait dengan pendirian firma itu di dalam akta pendirian. Jadi, dasar hukumnya ini di dalam KUHD sebenarnya, di dalam pasal 18, kalau firma dan CV itu diatur dalam satu bab sama mulai dari pasal 18 sampai 22 ya, yang kalau firma itu di pasal 22 itu menegaskan bahwa firma hendaknya didirikan dengan, akta pendirian. Jadi, masyarakat atau siapa yang berkeinginan untuk mendirikan firma itu, sudah harus menggunakan, apa namanya, akta pendirian. Akte pendirian Ya, nggih, Pak, akta ya. pendirian itu yang kemudian, bersifat internal ya, jadi para pihak saja yang mengendaki. Jadi siapa yang berkedudukan sebagai misalkan kalau namanya firma itu adalah firma hukum Lutfian, berarti memang Pak Lutfian posisinya sebagai lead di situ, Oke. sebagai ketuanya. Ketuanya nggih, Iya, Pak. seperti Yusril Iza Mahendra, Iya, betul. Iza ini Iza kayak gitu ya, Eniza nggih. kan gitu. Jadi, Firma dia memang Pak, firma punya hukum kan firma begitu. hukum. Jadi itu menunjukkan bahwa firma hukum itu memang diketuai oleh, eee, Yusril Iza gitu ya. Yang lain Oh. nebeng aja, dia ikut di situ memang. Dia Mmm, pendiri tetapi dia, karena mungkin kesepakatan itu di menen mene me apa namanya, menentukan lah, Pak, ya? menyepakati misalnya Menyepakati. karena siapa yang paling menonjol misalnya di situ, Oke. sehingga itu yang kemudian dipilih sebagai nama firmanya. Makanya, firma itu kan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Nama Oke. bersama yang dimaksud di sini tadi itu, ya boleh menggunakan nama Lutfian Ubaidillah and rekan. Ya, Nggih. rekan-rekan itu menunjukkan berapa orang. Nah, itu dituangkan di dalam akta pendirian. Apakah yang bergabung itu 2 orang atau 3 orang di dalamnya, ya itu, para pihak yang menyepakati. Nah, setelah akta pendirian ini kemudian, sudah dibuat, nah maka kemudian para pihak ini, nah saat ini begini Pak Lutfian, setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Oh, ya nggih nggih. sejak 11, nomor 11 tahun 2020 dan kemudian diganti dengan Nomor Undang-Undang Nomor 6 6 tahun tahun 2023 yang ya 2003. ya 2023 nggih, Pak. 23 ya. Secara substansi sebenarnya, undang-undang itu sama ya. Jadi, apa namanya, sedikit perubahan lah dari 1120 ke 6 2023 itu, tidak terlalu banyak perbedaannya. Nah, prinsipnya bahwa, pendirian badan usaha itu sekarang harus didaftarkan ke Kemenkumham, apapun bentuk badan usahanya. Jadi Direktorat, Jenderal Administrasi Hukum Umum ya. Jadi di sana, harus didaftarkan menggunakan, via online ya, SSO, Single Online Submission, SOS maaf, ya SOS ya. SOS. Oke. Single Single Online Submission. Jadi melalui satu pintu gerbang pendaftaran. Jadi pemerintah berkeinginan semua atau siapapun yang berkeinginan untuk membuka badan usaha di Indonesia itu memang harus diketahui oleh pemerintah. Nah, itu makanya dibuatkan satu pintu, eee, gerbang yang satu itu untuk kemudian semuanya mendaftar melalui, SOS itu ya. SOS itu ya, Ya, Pak, dengan online itu sendiri online ya, ya online betul. nggih, Jadi heeh. masyarakat langsung sudah bisa mengakses, pendaftaran. Jadi di sana yang kemudian apa yang dibutuhkan misalnya terkait dengan nanti akan divalidasi misalnya terkait dengan, data pendiri. Misalkan tadi kalau badan usaha tadi itu siapa pendirinya, siapa saja ini. Jadi, pendiri tadi termasuk dalam ini adalah penanggung jawab. Kemudian terkait nanti nama badan usahanya. Ini nama badan usaha ini juga tidak boleh sama. Jadi karena apapun bentuk badan usaha itu tidak boleh memiliki nama yang sama. Ya, jadi karena apa? Supaya tidak mengaburkan atau tidak menjadikan masyarakat itu bingung. Ini Oke. sebenarnya badan usaha yang mana ini? Oleh karena itu nama badan usaha itu menjadi penting untuk mempribadikan ya satu Iya iya. badan usaha dengan badan usaha yang lain supaya Membedakan ya, Pak, ya, membedakan membedakan antara yang betul satu ya, dengan yang lain ya, supaya Pak. tidak bingung masyarakat Nggih. ketika dia ingin melakukan hubungan hukum dengan, badan usaha itu. Kemudian juga terkait dengan klasifikasi kegiatan usahanya. Ini juga, kita harus mengikuti aturan tentang, klasifikasi itu ada ketentuan KBLI ya klasifikasi baku, baku kegiatan usaha ya Indonesia itu ada ketentuannya diatur di dalam, Perka, BPS ya, Kepala BPS, nomor 2 tahun 2020.
Kemudian juga ada PP nomor 5 tahun 2021 terkait dengan kegiatan berbasis risiko. Jadi apakah badan usaha yang akan dijalankan itu mengandung risiko atau tidak. Ini nanti berbeda kaitannya dengan perizinan yang dibutuhkan. Kalau risikonya rendah, kegiatan usahanya itu tidak berisiko, bahkan cukup NIB saja. Oke, Ya, ya. cukup NIB Oh, saja. cukup NIB aja Cukup ya, Pak? NIB saja kalau memang tidak Tidak kegiatan ada resiko tidak ada dengan risiko. sekitar mungkin ya, Pak Iya, ya, betul. khususnya ya, Jadi Pak? cukup NIB. Tapi kalau risikonya rendah, misalnya itu nanti mungkin NIB dengan standar usaha. Oke. Terus sampai kemudian menengah bahkan sampai tinggi. Kalau sudah tinggi itu nanti izin-izin lainnya akan mengikuti. Akan mengikuti Semakin lebih kompleks. kompleks Ya, lagi ya, Pak ya? Mungkin betul. bisa jadi kayak seperti contohnya AMDAL juga itu masuk juga di situ. Betul, kalau memang dia berpotensi memberikan dampak terhadap yang lingkungan iya, nggih. besar dan serius terhadap lingkungan, maka AMDAL wajib Oh. dilalui begitu, Pak Alfian. Jadi termasuk nanti kriteria klasifikasi usahanya, apakah dia masuk klasifikasi usaha yang mikro, apakah yang kecil, apakah yang menengah. Itu juga itu nanti acuannya ada pada permodalan dan hasil penjualan per tahun. Jadi kalau usaha mikro itu ketentuannya modalnya maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah bangunan dan tempat usaha, dan penjualannya maksimal dalam 1 tahun itu 2 miliar. Itu masuk ke klasifikasi usaha mikro. Kemudian kalau usaha menengah itu modalnya adalah 1 sampai dengan 5 miliar, kemudian tidak termasuk tadi sama ya tempat usaha bangunan dan seterusnya. Kemudian penjualannya adalah maksimal adalah sampai dengan 15 miliar. 15 miliar. 15 miliar. Dan yang menengah itu modalnya 5 sampai dengan 15 miliar, tidak termasuk bangunan tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahun 15 minimal sampai dengan maksimal paling banyak 50 miliar. Itu masuk klasifikasi usaha menengah. Nah, ini pemerintah kan memang sedang menggalakkan pelaku-pelaku usaha UMKM, sehingga ya pelaku-pelaku usaha UMKM inilah yang kemudian didorong untuk kemudian bisa memanfaatkan kemudahan-kemudahan pengaturan perizinan tadi itu agar supaya ya legalitasnya. Ya, paling tidak legalitas sebuah usahanya itu ya, Pak ya. Betul. Jadi legalitas usaha itu yang kemudian harus benar-benar dipahami oleh masyarakat. Jadi ketika akan mendirikan badan usaha ya sebaiknya legalitas usahanya atau badan usahanya ini kemudian dilegalkan ya, Pak. Bisa didaftarkan lah. Betul. Ada kepastian hukum juga gitu ya. Betul. Ada kepastian hukum dan nanti munculnya ada perlindungan hukum bagi mereka juga kan gitu ya. Betul. Jadi memang banyak ya Pak hal yang memang harus mereka pahami. Masyarakat itu ketika ingin mendirikan sebuah PT, CV ataupun firma ataupun badan usaha yang lain, ya mereka harus pahami badan usaha ini akan bergerak di bidang apa. Betul. Nanti arahnya kemana, modalnya berapa, kan seperti itu. Termasuk siapa pendirinya dan subjek hukum dalam firma tersebut atau badan usaha tersebut gitu Pak. Nah, Pak Tufi, sebentar. Saya sedikit tambahkan. Jadi Pak. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu, Matskap itu atau persekutuan perdata itu sekarang juga harus didaftarkan. Kalau dulu kalau kita mengacu kepada BW, karena Matskap atau persekutuan perdata itu tunduknya ada pada BW, bukan pada KUHD. Dia diaturnya dalam BW karena dia bukan termasuk badan usaha sebenarnya. Karena itu ada yang menerjemahkan Matskap itu sebagai perjanjian keperdataan saja, karena memang itu diaturnya di buku 3 tentang perikatan. Jadi KUHD baru berbicara tentang badan usaha itu ketika pertama kali itu mengenalkannya dengan firma, CV dan PT itu ada di dalam KUHD. Kemudian PT-nya kemudian kita sudah punya undang-undang sendiri. Berarti ada perbedaan dong Pak, Maksudnya PT, CV sama firma itu. Iya, jadi kalau firma, CV dan PT itu klasifikasinya sudah masuk badan usaha. Badan usaha. Iya, tapi kalau Matskap itu bukan badan usaha, itu adalah perjanjian. Perjanjian antara 2 orang atau lebih yang kemudian para sekutu itu memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan bermaksud untuk membagi keuntungan di kemudian hari. Jadi, bukan sebagai badan usaha ya Pak ya? Bukan badan usaha. Bukan dia, iya, tetapi sekarang ini dalam rezim Undang-Undang Cipta Kerja dia tetap harus ikut didaftarkan. Harus mendapatkan izin. Dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Betul. Jadi sekarang Matskap itu sudah diklasifikasikan sama seperti badan usaha. Akhirnya diklasifikasikan yang sama ya Pak ya? Sama sekarang, betul.
Tapi kalau dari sisi perbedaan ada nggak Pak perbedaan antara baik itu maskap, CV, firma, atau PT? Yang membedakan biasanya apa Pak? Ya, Kadang jadi kan gini, banyak orang yang nggak ya, paham itu. badan usaha itu jadi ketika kita mempelajari atau memahami tentang badan usaha itu hal penting yang perlu kita ketahui adalah soal pertanggungjawaban. Pak Lutfi. Oke, Jadi masing-masing sekutu tadi itu di dalam atau masing-masing apa namanya pendiri ya di dalam firma, di dalam CV dan PT itu karakter pertanggungjawaban hukumnya itu berbeda-beda. Maskap itu oleh pembentuk undang-undang itu karena tadi diaturnya di dalam BW dan dia bentuknya adalah perjanjian, maka yang mengetahui tentang adanya firma itu ya para pendiri saja. Publik itu sebenarnya tidak tahu. nggak tahu, Pada nggih. awalnya begitu menurut BW. Jadi karena tidak ada formalitas atau syarat-syarat tertentu yang diharuskan untuk mendirikan sebuah maskap. Jadi misalkan begini, seringkali saya dalam perkuliahan itu memberikan contoh, misalkan kita berdua, misalkan Pak Lutfi ya, menjelang Idul Kurban itu kalau kita melihat wah ini enak ini buat bisnis hewan kurban, Oh iya, nah betul misalkan ya. betul. Nah kita patungan nih misalnya, Nggih, kita patungan ayo Pak Lutfi kita patungan buat 3 usaha. bulan, 3 Iya, bulan ini sudah Idul Kurban ini kita siapkan dari saat ini. Kita apa namanya, beli hewan kurban kita gemukkan dulu, setelah nanti pada hari H kita jual dengan harga jual. yang ada keuntungan di situ. Betul betul Nah Pak. ini perjanjian saja sebenarnya. Nah ini kan tidak diperlukan formalitas Betul, pendaftaran-pendaftaran iya iya. gitu loh. Nah itu BW pada awalnya begitu mengaturnya. Nah ini terkait dengan pertanggungjawabannya, ya pertanggungjawabannya adalah secara tanggung renteng di antara kita. Andai kata Ada permasalahan nggih Pak ya? iya ada kerugian yang kita Kerugian, alami ya kita iya bagi bareng. iya, Keuntungan pun kita bagi bareng. Kalau betul. memang misalnya kita 50-50 di dalam Iya, permodalan itu gitu ya. Jadi sekali lagi kalau perjanjian itu kan tergantung para pihak bagaimana menyepakati wujud perjanjian itu. iya. Kecuali kalau Pak Lutfian 75%, saya 25%, berarti keuntungan memang lebih besar ke Pak Lutfian. Yang 75% Ya, kan yang gitu. 75 Nanti tentu saja gitu kan. kerugiannya pun bagaimana cara menentukan Iya, gitu ya nah Pak? kan gitu diatur diatur. Nah, artinya secara secara tampak dari luar, maskap itu tidak diketahui oleh publik sebenarnya. Pada Hmm. awalnya begitu. Nah, bahkan dalam teorinya sekutu pelaku misalkan saya yang kemudian menjual hewan kurban itu ke teman misalnya. Nggih. Kemudian teman itu melakukan perbuatan melawan hukum, merugikan kita. Kita sudah setor hewan kurban itu tetapi dia tidak bayar. Atau saya balik dulu misalkan, Iya, perbuatan saya merugikan, konsumen ya Pak ya? konsumen gitu ya. Konsumen. Maka konsumen itu hanya bisa menagihnya ke saya, tidak bisa ke Pak Lutfian, Iya, gitu. karena taunya ke jenengan atau Tahunya sebenarnya? hanya dengan saya, Iya. ya gitu. Karena publik tidak pernah tahu adanya maskap ini Iya betul sebenarnya, betul. gitu. Tapi sebaliknya kalau perbuatan sekutu pelaku ini menguntungkan persekutuan, ya maskapnya, menguntungkan maskap, maka Pak Lutfian bisa ikut nagih sebenarnya, Oke. gitu. Itu maskap sebenarnya. Ini Sebenarnya seperti itu ya Pak, iya, hakikatnya seperti itu, konsepnya konsepnya seperti seperti itu, itu. betul. Nah, kalau firma lebih lebih satu tingkat lebih baik daripada maskap. Jadi pembentuk undang-undang itu ketika membentuk KUHD itu memperkenalkan badan usaha yang paling bawah itu adalah firma. Nah, makanya di dalam pasal 22 dikatakan sebaiknya firma itu didirikan dengan akta pendirian, tetapi kalau tidak masih boleh sebenarnya. Nah, kalau kemudian pendirian firma itu tidak menggunakan akta pendirian, maka pada dasarnya dia sama seperti maskap, Oke oke. gitu. Jadi kalau nggak ada akte pendirian ya Iya, sama aja ya Pak? sama aja dengan maskap, dia mundur menjadi Iya, seperti maskap. maskap, Pada akhirnya publik juga tidak mengetahui tentang adanya firma. firma betul. Jadi pembentuk undang-undang itu mengatakan, sebaiknya ayo kita dirikan firma itu dengan sudah diarahkan supaya menggunakan akta pendirian. Tetapi kalau tidak, itu diperbolehkan dengan harapan jangan dipakai untuk merugikan pihak ketiga. Itu pesan dari pembentuk undang-undang. Sebenarnya itu. Tetapi yang kita bisa tangkap dari konteks ini dari sisi pertanggungjawabannya adalah bahwa ternyata kalau firma itu oleh para pendiri memilih dengan tidak membuat akta pendirian, berarti dia sama seperti maskap Maskap. sebenarnya. Nah, kalau dia sudah menggunakan akta pendirian, maka publik menjadi tahu. Oh, ada firma Iya, firma Lutfian gitu loh. firma hukum ya Pak Firma ya? hukum Firma Lutfian. hukum Siapa itu. saja yang ada dalam Ya, di balik firma itu orang menjadi bisa tahu. bisa tahu ya Pak ya, Bisa bisa tahu dicek siapa ya. saja yang ada di situ gitu loh. Tapi Oke. kalau Pak Lutfian ketika mendirikan firma hukum itu tidak menggunakan akta pendirian, karena konsekuensi membuat akta pendirian itu harus didaftarkan. Nah, kalau sekarang dalam rezim hukum cipta kerja itu, undang-undang cipta kerja,
itu bahkan harus didaftarkan Kementerian Hukum gitu loh. Iya, iya. Baru diberikan izinnya, diberikan izin firmanya. Kalau dulu cukup di akta pendirian di notaris, Notaris ya, selesai sudah ya, Pak, ya? kemudian didaftarkan di pengadilan negeri setempat. Iya. Publik menjadi tahu. Ya dianggap tahu bahwa kemudian telah berdiri firma Hukum Lutfian misalnya begitu. Kalau sekarang publik bisa ngecek juga di Iya, online ya, Pak, di ya? online karena sudah harus ke Nggih, sistem administrasi sistem. badan usaha tadi itu. Oke. Nah itu dari si ini ya, jadi firma dan maskap dan firma itu agak berdekatan memang, meskipun pengaturannya satu di dalam BW, satunya di KUHD. KUHD. Nah, Oke. CV itu sebenarnya firma ditambah satu sekutu lagi. Jadi firma itu kan sekutunya sekutu aktif semua, Nggih. sekutu komplementer semua. Bertanggung jawabannya tuh ya sampai dengan data pribadi. Sama seperti maskap tadi sih sebenarnya. Pertanggungjawabannya sampai ke harta pribadi. Sampai harta pribadi untuk firma, karena dia sekutu aktif semua. Oke. CV pun hanya seperti ada itu. satu. Nah, CV itu ada dua sekutu di situ. Ada sekutu komanditer, dia sebagai pelepas uang yang dia yang tidak ikut mengelola badan usaha atau perusahaan perseroannya. Sementara sekutu yang satu itu adalah sekutu komplementer atau sekutu aktif. Dialah yang kemudian berhak penuh atas pengelolaan badan usahanya. Dia yang menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Dia yang bertanggung jawab untuk menjalankan usahanya ya, Pak, ya? Betul. Terus Ya. yang satu itu Dia hanya pelepas uang saja. Aja pelepas uang Iya, saja. begitu. Oke. Nah, ada dua, jadi di dalam CV itu ada dua sekutu. Sekutu satu itu sekutu aktif, sekutu yang satunya lagi adalah sekutu pasif, yang hanya melepas uang. Nah, sekutu aktifnya tadi itu sama seperti sekutu dalam firma. Maka ada kemudian dalam teori itu disebutkan di dalam CV ada firma. Maksudnya itu ya karena di dalam CV itu ya ada sekutu aktif yang posisinya sekutu aktif itu sama seperti sekutu yang ada di dalam firma. Gitu. Oke. Jadi pembentuk undang-undang itu ketika membentuk atau membuat Aturan badan usaha CV itu sebenarnya dia hanya merubah firma ditambah satu sekutu baru. Oh, ada tambahan Tambahan baru sekutu yang aja. sebelumnya tidak ada di dalam firma. Iya. Jadilah dia bernama CV. CV. Maka penamaannya pun itu diberikan Commandeering Vennootschap atau persekutuan komanditer, bukan persekutuan komplementer. Oke, ya betul. Gitu ya. Diambilkan dari yang tidak ada tadi itu supaya berbeda dengan yang firma ya, Pak, iya, ya. Jadi gitu. ada dua sekutu, Iya. aktif pasif itu yang membedakan nanti di CV. Iya. Nah, lalu kalau yang di PT, Pak? Nah, yang di PT pembentuk undang-undang merubah juga lagi. Jadi kalau di CV itu kemudian ditambahkan sekutu pasifnya tadi itu ya, maka pada PT sekutu aktifnya dihilangkan, hanya sekutu pasif semua. Oh, malah dihilangkan sekutu aktifnya. Jadi maka pendiri PT itu adalah pelepas uang semua. Dia adalah pemegang saham. Pemegang saham. Iya. Dia tidak boleh ikut menjalankan usaha. Dia harus mengangkat orang lain untuk menjalankan usahanya. Betul. Gitu. Justru yang pendirinya itu mereka menjadi sekutu pasif ya, Pak. Pasif ya. Iya, hanya pasif. Penyalur dana. Iya. Dia harus sebagai pemegang saham, pemilik modal. Pemilik modal saja. Pemilik modal saja. Yang menjalankan siapa? Orang lain. Tidak Okay. boleh dia rangkap jabatan untuk menjalankan usahanya juga tidak boleh. Tidak boleh. Hukum menentukan tidak boleh. Kalau dia ngotot misalkan, ini kadang-kadang kan orang kita ini kan seringkali keliru gitu ya. Merasa bahwa dia ini milik punya saya. Betul maka itu. Saya harus ngatur tuh. Hukumnya tidak boleh. Ketika dia kemudian bersikeras melakukan hal itu, maka dia akan kehilangan hak istimewa pertanggungjawaban terbatas tadi itu. Karena sekutu pasif itu pertanggungjawabannya terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada modal yang dia setorkan ke dalam perseroan. Sementara kalau sekutu aktif dia bertanggung jawab sampai harta pribadi. Iya, sekutu aktif dia bertanggung jawab kepada harta pribadi. Maka kalau pendiri PT kemudian merasa ini kan PT saya, iya, betul. Dan dia ikut ngatur-ngatur sampai menjalankan PT-nya, dia bertanggung jawab sampai harta pribadi. Justru salah ya sebenarnya. Justru salah. Oke. Lalu pertanggungjawabannya seperti apa, Pak, kalau yang di PT itu sebenarnya, Pak? Iya, jadi di dalam PT itu kan ada 3 organ kalau ya. Jadi organ PT itu karena ini PT itu oleh hukum itu diposisikan sebagai subjek hukum. Dia sama seperti manusia pribadi. Karena badan usahanya itu diberi kekayaan, diberi modal agar bisa mengemban hak dan kewajiban. Jadi subjek hukum itu pengertiannya adalah pengemban hak dan kewajiban.
Jadi manusia itu dikatakan sebagai natural person atau subjek hukum pribadi karena dia bisa mengemban Hak hak dan dan kewajiban. kewajiban. Oke. Nah, badan usaha yang berbadan hukum itu juga sama. Dia harus punya kekayaan, dia harus punya harta sendiri yang dengan harta itu dia bisa mengemban hak dan kewajiban. Nah, oleh karena dia sebagai badan hukum, maka kemudian di situ ada organ PT yang kemudian merepresentasikan badan hukumnya tadi itu. Siapa saja itu? Yang pertama adalah tadi itu apa namanya RUPS ya, Rapat Umum Ya, Pemegang Saham sebagai forum tertinggi ya di dalam PT itu. Dia dia forum apa namanya sebagai forum khusus ya, Pak, ya? ya dia tertinggi lah di dalam PT Tertinggi itu ya ya dalam karena dia PT. pemilik kan, karena dia Yang sebagai pemilik. menentukan nilai saham itu juga ya, Pak, ya? Iya, jadi pemegang pemilik perusahaan itulah yang menentukan segala-galanya. Hmm. Kemudian organ yang kedua adalah direksi. Oke, Direksi ini yang direksi. menjalankan, ya, menjalankan perusahaan dan dialah yang apa namanya mewakili perusahaan itu di dalam dan di luar pengadilan. Artinya hukum menempatkan direksi inilah sebagai representasi dari badan hukum itu. Badan hukum tersebut. Iya, Jadi ketika ada direksi. permasalahan, Ya maka ya direksi direksi ini yang iya, bertanggung jawab nanti ya, Pak, ya? betul. Ya, Oke, oke. makanya kalau dalam konteks pidana nanti ketika pertanggungjawaban korporasi siapa? Ya direksi ini. Direksi tersebut. Iya, kalau PT itu digunakan untuk perbuatan melawan hukum, bahkan tindak pidana, ya maka apa namanya ini. Dan yang ketiga adalah komisaris, ya pengawas. Oh, komisaris itu Ya. pengawas. Nah, Oke. dalam hukum itu pertanggungjawaban itu terbatas pada PT itu sebenarnya hanya ditujukan kepada pemegang saham, pemilik ya, karena dia tidak ikut menjalankan usaha. Namun demikian direksi dan komisaris juga menjadi tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami PT sepanjang bisa membuktikan bahwa kerugian itu bukan atas kesalahannya dia. Jadi artinya direksi dan komisaris sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya gitu ya, job desk-nya sesuai dengan arahan dari apa namanya keinginan perusahaan gitu ya. Jadi apa yang diputuskan sebagai tujuan perusahaan sudah dia jalankan, toh kemudian tetap mengalami kerugian, maka kerugian itu tidak ditanggung secara pribadi. Kecuali kalau direksi itu melakukan kesalahan atas kesalahan sendiri itu, maka dia bertanggung jawab secara pribadi. Secara pribadi. Termasuk Oke. komisaris. Termasuk komisaris juga Ya, kalau memang itu betul. Kerugiannya disebabkan oleh dirinya sendiri ya, Pak, ya. Betul, betul. Tapi kalau untuk hartanya sudah terpisah nggih, Pak, apabila itu Betul, terjadi iya. kepailitan atau sebagainya Iya, itu? betul. Oke. Jadi itu yang menjadi daya tarik kenapa PT itu saat ini menjadi badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat untuk dibentuk ya, daripada firma CV. membentuk firma dan CV. Bukan CV. karena soal mencari untungnya, kalau mencari untung semuanya punya Oh peluang ya, ada sama, potensi gitu. untuk untung nih, Pak, ya. Sama. Tapi Cuman kan pemisahan iya, harta pribadinya itu ya, Pak, ya. iya, itu yang Oke. menjadi daya tarik. Jadi pertanggungjawabannya hanya sebatas modal yang dia tempatkan di perusahaan. Itu saja. Wah, menarik ini, Pak. Ya. Sebenarnya bisa berlanjut nanti. Cuman memang waktunya terbatas. Tapi sedikit, Pak, saya itu pernah dengar gini, ada perusahaan itu adalah sebuah asosiasi orang atau asosiasi modal. Nah, ya. itu seperti apa, Pak, maksudnya? Ya, jadi gini, asosiasi orang itu hukum menempatkan, jadi menganggap badan usaha itu adalah kumpulan orang. Nah, kalau kumpulan orang, maka jika terjadi perubahan terhadap jumlah orang, itu berkonsekuensi secara hukum badan usaha itu harus berakhir. Oh ya, Nah, ini banyak terjadi tiba-tiba rubah seperti itu. Iya, jadi harus merubah akta pendiriannya. Merubah akte pendirian juga. Nah, ini yang kadang banyak terjadi, orangnya berubah, aktenya tidak berubah. Nah, kadang seperti itu, Pak. Pernah saya dapat itu kasus. Harusnya tidak boleh. Jadi misalkan begini, Pak Lutfian kita membuat CV gitu ya. Namanya CV-nya misalkan Untung Jaya misalnya ya. Maka Untung Jaya itu ya hanya untuk kita berdua. Misalnya dalam perjalanan saya sudah nggak cocok dengan Pak Lutfian misalnya, maka kemudian saya keluar dari perusahaan itu, nggak boleh lagi Untung Jaya dipakai oleh Pak Lutfian sendiri. Seperti ingat kasusnya Peter Pan. Iya betul. Nah, Peter Pan itu ketika Peter Pan itu mengeluarkan 2 orang anggotanya, maka nggak boleh lagi menggunakan nama Peter Pan. Anggota yang lain harus menggunakan nama baru. Itu contoh yang baru. Ya. Itu asosiasi yang orang gitu. Kalau asosiasi modal itu hukum menempatkan ya
Ini kumpulan modal bukan kumpulan orang, sehingga ketika terjadi perubahan orang-orangnya tidak berpengaruh terhadap perusahaan itu tetap eksis. Jadi ini ada pada PT. Jadi PT itu kan apalagi yang terbuka itu kan pemegang sahamnya kan ribuan bahkan ya. Betul, betul. Sehingga setiap saat, setiap menit, setiap detik terjadi jual beli saham tidak berpengaruh terhadap eksistensi dari perusahaan itu. Tetap Sekalipun aja. orangnya berubah ya. Meskipun Itu orangnya yang berubah. membedakan antara asosiasi orang Orang dan dan asosiasi modal. oke, kalau Gitu. asosiasi orang maka ketika orangnya berubah, aktenya harus Iya, berubah dong kan gitu. betul. Karena ya mereka yang bertanggung jawab sampai harta pribadi tadi. Iya, karena bertanggung jawab Gitu. atas harta sampai ke Iya, harta sampai harta pribadinya pribadi gitu. itu yang menjadi penting di situ. Ya, yang modal tidak masalah, Nggak masalah. mau keluar masuk yang penting modalnya. Iya. Pertanggung jawabannya tergantung dari modal itu nggih, Betul, Pak. karena yang dipentingkan adalah kumpulan modal sebanyak mungkin. Nggih. Gitu. Bertambah semakin besar pun tidak ada masalah. Oke. Nah, ini Gitu. terakhir, Pak. Satu Iya. kali, Pak. Waktunya Iya. sudah habis sebenarnya. Iya. Cuman satu lagi Iya. mungkin ini yang ngasih pesan ke masyarakat lah. Iya. Ini kan ada perubahan undang-undang Cipta Kerja, Pak. Iya. Ya. Heeh. Nah, sebenarnya kaitannya dengan perusahaan atau terkait PT ini PT ya. diatur ya Pak ya di Iya. Cipta Kerja itu. Lalu Iya. yang membedakan dengan undang-undang terdahulu apa Pak Iya, sebenarnya? jadi gini, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu PT itu diperbolehkan PT perseorangan. PT perseorangan. PT perseorangan itu dibolehkan, tetapi dengan catatan PT perseorangan itu harus bergerak dalam bidang UMKM tadi itu. Jadi sepanjang kegiatan usahanya, klasifikasi usahanya itu masuk dalam kegiatan usaha mikro kecil, itu maka dia boleh bentuknya perorangan. Artinya perorangan itu kalau PT itu kan prinsipnya kan harus didirikan minimal 2 orang atau 2 orang lebih, ya betul. Undang-Undang 40 2007. Iya, Itu Undang-Undang 40 2007 tentang PT itu ya Pak ya. iya. Betul. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kesempatan mendirikan PT cuma 1 orang pemegang saham. Oke. Tapi usahanya harus di bidang UMKM. UMKM yang Iya. nilai modalnya mungkin mikro ya Pak ya. Iya, Memang tadi, mikro. iya, klasifikasi tadi saya katakan modalnya 1 miliar sampai ke atau hasil penjualannya maksimal 2 miliar 2 dalam miliar. setahun. Itu yang bisa, tapi ya ini perkembangan ini tentu ya perlu diapresiasi, meskipun menurut saya memang agak susah karena bagaimanapun ya harusnya undang-undang, jadi mungkin begini, Undang-Undang PT 40 2007 itu berlaku untuk PT secara umum, sementara yang Cipta Kerja ini PT yang perseorangan itu adalah khusus. Secara khusus. Ya karena pemerintah ingin, karena tadi saya katakan masyarakat itu nampaknya lebih senang mendirikan badan usaha itu dalam bentuk PT. Nah, bagaimana kalau pendirinya itu ingin sendiri ya, makanya diwadahi tadi itu. Dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ya Pak. Betul, Itu bentuk apresiasi dari masyarakat, dari pemerintah ya Pak ya. Betul, dari pemerintah ingin Mewadahi, memfasilitasi dan mewadahi ya Pak ya. Betul. Secara hukum Iya. agar masyarakat ini bisa mengembangkan usahanya kan Pak ya. Karena keistimewaan pertanggungjawaban terbatas tadi sebenarnya. Iya betul. Gitu. Kembali lagi pada yang tadi ya Pak, bahwa Iya. pertanggungjawaban terbatas yaitu pada modal saja, enggak sampai lari ke harta pribadi. Karena kalau sudah masuk ke harta pribadi, ketika terjadi kerugian ataupun contoh mungkin manifestasi dengan yang lain, kena juga itu harta pribadinya gitu. Betul. Makanya kemudian pemerintah ini kalau banyak yang meminat PT tapi inginnya perorangan ya, tapi diwadahi dalam Undang-Undang Ciptaker, tapi klasifikasi usahanya harus UMKM. Oke, wah menarik Pak. Ya. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di pertemuan selanjutnya ya Pak ya, continue lah. Siap. Oke Pak Adi, mungkin itu Pak Adi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya terima kasih banyak Pak Adi juga, jadi sudah menyempatkan hadir di sini. Sehat selalu, salam untuk keluarga dan selamat beristirahat Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, pemirsa Juris Labers, sudah kita bahas tadi tentang hukum korporasi. Semoga itu bermanfaat untuk semuanya, untuk mahasiswa, untuk masyarakat, kaitannya yang apabila ingin membentuk sebuah badan usaha, baik itu CV, firma maupun PT. Tetap dukung konten kami, channel kami dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih.